Hello, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa subscribe, klik lonceng, dan juga like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar tentang Canva. Sebelumnya saya mau mengenalkan fitur-fitur yang terdapat dalam Canva dulu ya. Kita buka dulu Canva-nya. Seperti biasa, kalau misalkan memang belum masuk ke akun Canva, silakan masukkan akunnya, bisa daftar dulu, bisa dengan menggunakan email atau Facebook ya. Kemudian nanti akan tampilan pertamanya akan seperti ini. Nah, di sini ada tampilan untuk search. Search ini bisa digunakan untuk mencari template, ukuran template. Misalkan mau flyer, tinggal ketik flyer. Nanti template-nya banyak di sini, pilihannya ada macam-macam. Ada ini ya, business flyer, real estate flyer, school flyer, flyer landscape, portrait, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya sebelah sini itu ada jenis-jenisnya. Misalkan sosial media, nanti yang keluar adalah ukuran Instagram post, Facebook post, Instagram story, your story, WhatsApp status, Facebook cover, dan sebagainya. Ini tinggal digeser aja. Ini ada dikelompokkan lagi khusus Instagram dan Facebook ya. Terus presentation, nanti akan keluar template-template ukuran untuk presentasi, biasanya untuk kerja. Kemudian video juga sama, kita tinggal dicari-cari aja di sebelah sini ya. Kemudian kita balik lagi ke for you. Nah, setelah itu di bawahnya ada you might want to try. Ini semua adalah ukuran-ukuran template Canva, bisa digeser juga ke kiri. Ini kalau kita mau pilih secara manual, tinggal digeser aja, cari secara manual ya, ada macam-macam. Kemudian di bawahnya lagi ada recent design. Recent design itu desain-desain kita yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau mau dilihat semua tinggal klik yang CO. Kemudian di bawahnya ada learn and play, design school. Di sini ada cara desain foto ya. Ntar akan muncul seperti ini. Ini tinggal digeser-geser tuh. Ada step by stepnya, caranya tuh. Oke, kemudian kita balik lagi. Di sini ada design challenge, back to school, design with color, segala macam. Dan kemudian di bawahnya lagi ada mobile video. Mobile video itu juga sama. Di bawahnya ini semua tinggal template-template ukuran yang sama ada di sini di you might want to try. Tapi di sini template yang sudah disediakan oleh Canva yang bisa kita gunakan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau praktis, bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh Canva ini, atau bisa membuat sendiri. Kemudian tanda plus di warna ungu ini digunakan untuk membuat desain baru dengan ukuran custom. Di sini bisa ukuran custom atau men-search seperti yang tadi paling atas ya. Tuh, kalau di custom, nanti klik custom, kita tinggal masukkan ukurannya yang sesuai yang kita butuhkan. Misalkan Instagram berarti ukurannya lebarnya tuh 1080 dikali tingginya 1080 pixel. Itu ukurannya, ini bisa pixel, bisa juga ada sentimeter, ada milimeter, ada inci. Tinggal pilih aja. Kemudian kita masuk lagi. Ini yang project. Kita klik yang project dulu, project. Kemudian
Di sini juga sama, ini semua desain-desain yang kita pernah buat. Kemudian di sini ada folder-foldernya, ada image segala macam. Kemudian ada folder pembelian segala macam dan yang sudah kita bintangi, kita upload, sudah kita simpan semua ada di sini. Kemudian untuk Canva Pro itu untuk jika kita masih free, kita bisa update menjadi Canva Pro. Tinggal klik aja upgrade now. Nanti bayarnya bisa menggunakan GoPay. Oke, kemudian ada menu. Menu ini berisi tentang akun kita di sini ya. Oke, kita masuk aja dulu ke desain. Kita misalkan mau buka Instagram post ukurannya. Nah, di sini ada pilihan, di sini ada template yang sudah disediakan. Seperti yang saya bilang tadi, sudah ada template yang disediakan oleh Canva. Kita tinggal pilih aja. Kemudian kalau misalkan kita mau bikin sendiri, tinggal klik yang create blank. Create blank ini tinggal kita klik untuk membuat desain kita sendiri dari awal, ya. Nanti di sini juga akan muncul template, akan ditawarkan template yang sudah disediakan dengan ukuran Instagram post oleh Canva. Kita bisa memilih ini atau tidak, tinggal di scroll aja ke bawah. Nah, di sini kita bahas satu-satu ya. Ini yang gambar rumah ini untuk kembali ke menu awal tadi. Terus ini menu undo atau balik ke sebelumnya, ini redo untuk kembali ke sesudahnya. Kemudian di sini ada titik 3. Titik 3 ini berisi ada judul. Ini tuh judul ya. Bisa kita edit, misalkan kita bikin desain terus kita mau kasih judul, bisa kita edit, kita klik aja nih yang gambar pensil ini. Kemudian di sini ada ukurannya, ukuran dari kanvas kita. Kemudian di sini ada scrolling view, itu di checklist ini sudah ada. Terus ada thumbnail tuh modelnya begini, jadi nanti akan terlihat menyamping begini. Kemudian kalau grid view dia akan seperti ini gitu ya. Kemudian salah satu aturan tidak tertulis dalam Canva itu kita harus mengaktifkan margin atau penggaris dan juga print blade. Kenapa? Karena untuk di Canva semua teks itu harus berada di dalam margin. Yang namanya margin itu yang ini nih namanya margin. Sebentar, ini namanya margin nih. Ini namanya margin. Ini margin. Teks semua harus berada di dalam sini. Kecuali teks atau pokoknya semua elemen kecuali teks boleh berada di luar margin ini. Kemudian yang namanya print blade itu yang ini garis yang luar ini namanya print blade. Di sini ada garis titik-titik kecil. Itu gunanya apa? Harus dinyalakan. Jadi supaya desain kita itu tidak terpotong saat kita mencetak tuh. Jadi kalau bisa semua teks, terutama ya teks, kalau masalah elemen tidak apa-apa, tapi kalau bisa jangan melebihi dari garis print blade tuh, tapi sebaiknya di dalam garis margin ini. Kenapa? Supaya lebih rapih dan lebih kelihatan lebih profesional ya, seperti itu. Kemudian di sini ada menu-menu juga di bawah sini. Ini bisa digeser juga ke kiri, ada delete untuk menghapus, duplikat untuk mengcopy, add itu untuk add halaman baru, kemudian dikasih note itu untuk memberi note, kemudian color warna, komen, dan di sini ada more untuk copy dan paste ya. Terus di sini ada tanda plus. Tanda plus ini
ada menu lagi. Ya, ini template itu berisi template-template yang sudah disediakan oleh Canva. Kemudian ada ini yang di bawah sini bisa di geser ke kiri. Ya. Di sini ada elemen. Di sini ada elemen. Kalau diklik itu elemen. Kelebihan enaknya Canva itu kalau kita misalkan mau desain, kita tidak perlu lagi membuat elemen-elemen itu sendiri, tapi sudah disediakan oleh Canva. Kita tinggal mengetik elemen yang kita butuhkan di sini. Misalkan elemen apa ya? Kalau ini saya pakai bahasa Inggris. Kalau mau pakai bahasa Indonesia bisa menggunakan Canva Web atau canva.com ya, di browser HP juga bisa. Misalkan di sini raw atau panah ya. Kita tinggal keluar semua elemen-elemen panah. Kita tinggal pilih. Jangan lupa untuk desain kita pilih yang grafik. Kalau untuk desain kita pilih yang grafik, tapi kalau kita butuhnya foto kita kliknya foto. Kalau kita butuhnya video kita kliknya yang video. Ya, kalau untuk desain pilihnya yang grafik seperti ini. Nah, yang gerak-gerak ini elemen stiker. Ini biasa digunakan pada nanti ya. Kalau elemen-elemen yang gerak ini biasa digunakan untuk video gitu. Kemudian di sini ada galeri. Galeri itu kalau kita mau masukkan foto atau stiker yang kita punya dari galeri yang ada di HP. Jadi di sini nanti ada banyak pilihannya. Di sini ada all untuk menampilkan semua gambar atau stiker yang ada di HP kita. Ada juga image. Kemudian ada video ini. Kalau all itu terdiri dari image dan video ya. Kalau cuma image aja tinggal klik yang image. Kalau yang video aja. Terus kalau kita biar tidak sulit, kita tinggal klik yang recent. Klik yang recent, nanti akan muncul folder-folder dari album foto kita. Nanti tinggal dipilih aja. Seperti itu. Kemudian setelah galeri ada upload. Di sini ada upload. Kita bisa mengambil gambar dari dua cara, dengan membuka galeri atau upload. Kalau upload, kita kalau mau masukkan elemen atau stiker tinggal klik upload media. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini tinggal klik aja yang atasnya untuk kita klik yang image, kemudian nanti akan muncul folder yang ada di dalam album kita gitu. Kita tinggal pilih aja elemen yang mau kita ambil berada di folder yang mana gitu. Kemudian ada juga teks itu gunanya untuk teks. Kemudian di sini kalau kita mau menggunakan teks sendiri, tinggal klik aja yang ini ya. Ini semua nih, ini untuk judul, ini subjudul, ini untuk body teksnya. Untuk ukuran nanti bisa diatur sendiri. Nah, di bawah teks ini ada jenis-jenis teks yang sudah disediakan sama Canva. Formatnya yang pernah kita gunakan itu recently used ya. Terus di bawahnya ada lagi font combination. Font combination ini semua yang sudah disediakan oleh Canva. Kita bisa gunakan yang mana aja. Misalkan ini, terus kita mau gunakan ini. Ini Pro. Maaf, saya belum update dulu. Ini masih free ya saya. Kemudian misalkan milih ini. Nah, ini mau kita ganti, tinggal klik aja kata-katanya. Klik yang mana kita mau ganti ini. Kata-katanya misalkan jadi misalkan ini SFC delivery, ganti. Nah, misalkan seperti ini ya.
Warnanya tinggal kita ganti aja kalau misalkan kita mau ganti. Di sini nanti di pilihan di bawah ini, di bawah menu ini ada macam-macam pilihan, kita pilih warna, mau ganti misal warna seperti ini, mau warna ini juga bisa gitu ya. Ini kalau menggunakan kombinasi yang sudah disediakan oleh Canva untuk teks ya. Kemudian di sini ada foto. Foto itu semua foto yang sudah disediakan oleh Canva. Jadi kalau misalkan kita butuh untuk desain tapi kita nggak punya fotonya, kita bisa cari di sini ya. Kemudian, nah kelebihannya di Canva ini kita bisa pilih foto yang sudah dalam bentuk PNG atau background transparan. Kita klik aja yang sebelah sini yang saya lingkari itu, nanti kita pilihnya. Nah di sini kita bisa atur. Kalau misalkan fotonya kita mau ukurannya square, kita klik yang square, yang horizontal kita klik yang horizontal, vertikal kita klik yang vertikal. Tapi kalau mau yang PNG, kita kliknya cut outs only. Ini untuk yang PNG, jadi backgroundnya nggak ada gitu ya. Jadi misalkan seperti ini ya contohnya. Nah, nanti akan keluar gambar-gambar seperti ini. Ini jadi tidak ada backgroundnya. Kemudian ini kalau misalkan itu tinggal di apply lagi. Kemudian di sini ada style. Style itu untuk mood booster, mood board booster. Mood board color palette, mood board color palette. Jadi kalau misalkan kita mendesain itu, kita membutuhkan mood board color palette gitu ya. Tapi bisa juga sih kalau kita mau buat sendiri mood boardnya. Tapi kalau misalkan mau menggunakan yang ada di Canva, tinggal pilih aja. Di sini dia sudah menyediakan mood board color palette beserta jenis-jenis teksnya ya. Nah kemudian setelah style ada audio. Audio ini berisi lagu-lagu yang terdapat di Canva. Kita bisa misalkan kita bikin video, terus kan kita pasti menggunakan musik ya. Kita tinggal klik audio, kita tinggal pilih aja di sini. Tapi kebanyakan memang ini untuk yang pro. Tapi kalau yang free bisa sih, tinggal cari aja yang tidak bertanda pro seperti ini. Itu bisa ya. Kemudian ada video. Video juga sama. Kalau misalkan kita membutuhkan video-video tertentu, kita bisa menggunakan video yang sudah disediakan oleh Canva ya. Kemudian ini folder-folder yang sudah saya buat untuk elemen-elemen yang saya rasa bagus dan sering saya gunakan ya. Tuh. Kemudian di sini ada titik 3 itu more, itu ada segala macam. Kita bisa menggunakan QR code, terus Bitmoji, bisa aktifkan juga segala macam. Sini bisa kita sambungkan ya. Kemudian untuk kita buka apa lagi? Untuk elemen di sini sudah ada beberapa elemen yang memang sudah ada di Canva ya, sudah tidak perlu lagi dicari di search engine-nya. Misal seperti line dan shape ini, kita bisa misalkan kita klik ya shape-nya. Nah, di sini di bawahnya ini ada menu edit. Edit itu untuk mengedit dia ukurannya segala macam, ditarik-tarik. Kemudian shape ini untuk mengganti ukuran bentuknya. Kemudian ada delete untuk menghapus, duplikat untuk mengcopy, color untuk mengganti warna, stylenya itu jika kita ingin memberi border ya. Misalkan kalau nggak kasih border, kita tinggal klik kayak ini aja. Tapi kalau kita mau kasih border, kita bisa kasih klik ini. Tapi kalau bordernya berupa garis-garis itu tinggal gini. Ini untuk titik-titik kecil ya. Tinggal di geser aja border white-nya. Kemudian corner rounding, ini misalkan tidak mau terlalu sudut begitu loh bentuknya ya. Ini tinggal diklik aja, digeser aja.
Nah, kemudian setelah itu ada font. Ini kalau kita mau kasih font, tapi di sini kan nggak ada teks ya. Kemudian ada apa lagi ya? Transparansi. Ini untuk transparansi. Kemudian posisi, ini misalkan posisinya misalkan ada 2 elemen shape. Yang satu saya kasih warna, misalkan ini aja. Ya, ini seperti ini ya. Nah, kalau misalkan segitiga yang mau kita taruh di depan, kita tinggal klik posisi, kita klik yang posisi, kemudian kita majukan, kita mundurkan yang kotak, kita pilih yang backward ya. Tapi kalau kita mau taruh perseginya di tengah, kita pilihnya center, kemudian kita taruh di middle, ini benar-benar di tengah. Kemudian kalau misalnya di kiri tinggal di atas tinggal top, kiri left, bottom bawah, right kanan ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya, kemudian animasi ini kalau kita mau kasih animasi jika kita ingin menggunakan membuat video ya. Kemudian ini nudge itu untuk geser, nudge itu artinya geser. Itu bisa misalkan kita udah di sini tapi ternyata maksud kita tuh geser sedikit aja, cuman karena kita geser begini tapi nggak bisa geser sedikit, kita bisa menggunakan panah ini. Kita klik aja panahnya untuk geser sedikit aja, misalkan cuma 2 kali, terus naik ke atas dikit, ke bawah dikit, ke kanan dikit, seperti itu. Kemudian komen, link kalau mau memberi link, terus lock ini kalau untuk mengunci ya. Nah, more ini kalau misalkan nih select ini, kalau select multiple itu kalau kita mau menggrupkan. Jadi kita klik ini, kita klik lagi, kemudian kita klik yang segitiga, dia akan menjadi grup. Nah, kalau mau digrupkan tinggal klik yang grup. Tapi kalau misalkan nggak mau digrupkan tapi hanya ingin sementara aja, tidak usah diklik grupnya ya. Atau bisa juga dengan cara klik elemen yang lama, nanti akan muncul pilihan more, tinggal pilih select multiple, kemudian kita pilih elemen yang mau kita grupkan, seperti itu. Terus itu untuk shape. Untuk teks, untuk teks juga sama sebenarnya sih. Di sini kan sudah tahu ya, di sini ada edit untuk mengganti teksnya, delete untuk menghapus, duplicate untuk mengcopy. Font ini untuk mengganti jenis fontnya macam-macam ya. Jenis fontnya di sini ada macam-macam. Kemudian ada font size, kemudian ada color untuk warna, format bisa untuk cetak tebal, miring, garis bawah, atau diganti menjadi huruf kapital semua atau huruf kecil semua. Kemudian rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri. Kemudian ada untuk number juga. Nah, terus spacing ini untuk letter spacing atau kata ya, huruf spasi per huruf itu jika kita memberikan spasi per huruf jadi seperti ini. Kalau digeser, kalau dikurangin akan seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan kita mau ini misalkan saya enter dulu ya. Kemudian kita klik yang spacing tadi. Spacing, terus line-nya kita geser-geser, dia akan seperti ini. Ini line spasi line-nya akan seperti ini. Kalau digeser ya. Seperti itu. Kemudian efek, misal kita memberi efek pada huruf, di sini jika mau memberi bayangan, di sini bayangan tapi seperti ini gitu ya. Kemudian ini modelnya seperti ini, tinggal dipilih aja efek-efeknya macam-macam. Animasi sama seperti tadi, square, sama seperti elemen shape.
Kalau kita mau bikin video, kita beri animasi bisa. Ya, ada macam-macam, tinggal pilih aja. Transparasi, untuk transparasi posisi juga sama seperti tadi, bisa kita taruh belakang, kita tinggal klik backward, kita taruh depan, kita klik forward. Kemudian nudge juga sama, itu untuk geser-geser, komen, link, lock, semuanya sama sisanya ya, seperti itu. Nah, demikianlah. Oh ya, masih ada satu lagi. Kalau misalkan sudah selesai, kita mau save, kita tinggal klik aja yang tanda panah ke, ada dua ya, tinggal klik yang tanda panah ke bawah, atau yang ke atas, ada dua. Kalau yang panah ke bawah ini langsung dia akan di save secara langsung. Nah, seperti ini saya cancel aja. Nah, kalau panah ke atas kita bisa edit. Misalkan ini kita mau share, mau kita share aja tanpa kita download bisa, atau kita mau kirim ke Gmail atau print desain kita. Kemudian kalau kita download, di sini juga ada sosial media yang bisa kita hubungkan dengan Canva. Ini kita bisa share ke segala macam aplikasi ya. Kemudian di download ini, nanti kita bisa atur bentuknya, formatnya mau PNG, JPG, PDF standar, PDF print. Ini biasanya kalau kita mau mencetak tuh bisa SVG itu biasa untuk membuat elemen gitu ya, desain, web design atau animasi. Kemudian MP4 video bisa juga, itu untuk video, terus atau bentuknya dalam bentuk GIF, itu tinggal kita pilih aja. Kemudian size-nya ini bisa dipakai kalau kita sudah berlangganan Canva Pro ya. Jadi kita kalau mau size dirubah-rubah harus berlangganan dulu. Transparan background juga sama, compress file juga sama. Ini kita harus berlangganan dulu. Transparan background ini kalau kita mau save dalam bentuk PNG atau tanpa background ya, gitu. Kemudian untuk halaman, nanti biasanya di bawah sebelah sini tuh ada pilihan halamannya. Kita mau save halaman 1 apa halaman 2 nih, misalkan contohnya seperti ini. Kita cancel dulu. Nah, misalkan kita yang kedua itu misalkan ini, cari yang misalkan ini deh, kita pilih yang ini. Terus kita mau save halaman kedua aja, halaman kedua atau halaman ke-1, tinggal klik aja nih yang sebelah sini. Saya ulang, ini ada all page, select page, ini tinggal diklik aja. Kita mau download yang halaman berapa, terus kita checklist kita mau download halaman yang mana. Misalkan cuma 2 aja, checklist saja yang 2. Tapi kalau misalkan halaman 1 aja, yang 2 nggak usah, yang 1 diklik. Tapi kalau mau semuanya tinggal klik maksimum limit, terus down. Nah, terus setelah itu baru di download gitu, seperti itu. Nah, demikianlah pengenalan fitur-fitur yang terdapat dalam Canva. Terima kasih.